nanya dulu dong ente tadi jam berapa ke ini gimana di perjalanan gitu loh. Ambil mengelap aja dulu. Wih Beh, tadi ini gimana perjalanan aman ke sini? Udah lumayan agak malam kan, gimana? Iya, dari rumah jam berapa tadi ya? Itu komunikasi jam berapa tadi ya? Ada jam 9 ya? Iya tadi ya. Jam 1 ya. Saya jam 10-an lewat setengah 11 ya kayaknya. Ya lumayan sih, ngedap. Iya. Ya. Tapi aman lah ya perjalanan ya. Aman Ya. perjalanan. Ya. Ya istilahnya manusiawi lah kalau Ya. aku ada rasa agak Merinding dikit. Manusiawi. Ya sih, pasti itu manusiawi kan, itu kan kita rasa kayak kita hidup berdampingan kan, sama betul, yang betul. apa yang halus-halus juga kan, kita hidup berdampingan juga. Ya yang penting ginilah apa tujuan kita kan baik kan. Ya benar. Tujuan kita kan yang penting apa ya, nggak musik mereka juga, kita nggak ngeganggu mereka juga gitu kan. Jadi kalau saya punya prinsip gini ya, memang ini lumayan sih ya, memang nggak jauh ya. iya. Dari kampung ke sini itu. Iya. Cuman karena melihat kriuk gitu kan. Oh iya, baru tanjakan lagi kan. Tanjakan Iya, lagi gitu. itu kan pendek-pendek lagi tuh tanjakan, Iya. tek gitu kan. Pendek-pendek, cuman kan dia pendek-pendek tapi apa Iya gitu. klip gitu kan ke Nah, sini. ada cerita wah di sini gitu kan. Udahlah main klakson aja kan. Oh iya. Kita gitu main klakson istilahnya punten lah, assalamualaikum gitu. kan gitu. Kan kalau kita namanya mau namanya di perjalanan kan, apalagi kan dari bawah ke sini kan ada posisi-posisi yang ini kan gelap kan, kadang Iya, kan karena memang lampu jalan kan juga belum terlalu belum ini ya. terang, belum terlalu terang. apa. Itu Paling di hanya bawah ada satu doang kan di ya? bawah, Iya. di bawah. Jadi ke sini kan agak gelap tuh, jadi Pas jembatan tuh turun kan. tapi aman lah ya. Aman. Nah itu ini. Makanya saya bilang, wah Bapak belum ini nih. Makanya sih lihat, wah nggak lama Bapak udah muncul nih. Oh, ya, aman lah berarti. Untung diingetin itu. Kita kan punya planning ya, memang udahlah. Sekali-kali malam Jumat di alam gitu kan. Iya. Ya memang kan tadi juga kan saya, wah mumpung ini apa cuacanya bagus ini ya kan. Biasanya kan kayak kemarin 2 hari hujan kan. Hujan Gede gede banget banget itu 2 hari hujan. Pasti timingnya tepat banget tuh, lihat pemandangannya keren. Tambah ini kan tambah 2 hari hujan kemarin, jadi memang cuaca jadi bagus lah sekarang ini di sini, jadi nggak terlalu kayak kalau kita ngelihat sisi ini Bogor ini kan penuh dengan polusi kan. Wah, Ini. betul. Apalagi Jakarta tuh sekarang tuh habis hujan, wah lumayan lah gitu kelihatan gitu kota Bogornya gitu. Jadi juga agak ini juga sih tadi, aduh ini makanya kan tadi ngajak istri Ya. gak enak juga kan. Taunya istri ya udahlah, dengan segala mempertimbangkan ada warung nggak di situ, buka nggak. Saya bilang nggak buka, males dia kalau nggak ada warung ini kan. Iya. Udahlah saya jalan sendiri. Yan, nanti kan sering ini ya, sering berkegiatan di alam ya. Ya. Taman ya akrab banget lah dengan apa sih ini Gunung Gunung Salak Salak lah, akrab banget ya. Apa namanya? Saya sih sering ini ya, sering banyak ketemu lah teman-teman pendaki ya. Apa lewat komunitas FB, kemudian IG, kemudian juga apa ya, ketemu langsung di pendakian ya. Tapi tidak harus Gunung Salak gitu kan. Ternyata memang apa ya, kenapa sih Gunung Salak itu, saya juga nggak tahu ya, bingung ya. Jadi bukan gunung yang dianggap populer gitu untuk para pendaki ya. Tanda kutip ya, mungkin tanda kutip ya, artinya gini loh kan. Sekarang kan memang di era udah orang
gara-gara COVID itu kan udah booming banget tuh alam tuh sekarang. Iya. Ya itu dampak COVID loh. Terus, Terjun di alam kan. Iya, ke kebanyakan. alam dia kan, alam artinya kan memang waktu itu mungkin di objek wisata lah, istilah tempat-tempat terbuka ya kan, lebih apa namanya, mungkin lebih terkategorikan aman, nyaman gitu kan, itu. ya kan. Nah, akhirnya dampak dari itu COVID itu, pandemi itu. Iya. Nah sekarang kan tambah Ramai tuh orang. booming banget ini. tuh itunya, Baik kegiatan dari- pendakian itu loh. Tapi saya apa ya, saya banyak dapat info-info di YouTube, kemudian di surat kabar apa namanya, mungkin dari teman-teman langsung. Jarang sekali orang yang Ini terhitung mungkin nggak sampai 1 bulan itu 100 tuh nggak nyampe gitu yang naik salak gitu. naik salah. Saya juga nggak ngerti itu kenapa gitu loh. Kemarin saya tanya juga kan yang di base camp Haji Saka tuh, pas saya naik itu kan, itu hanya sekitar yang naik itu 28. Sabtu Minggu itu 28 totalnya. Artinya kan apa ya, sedikit banget ya. Di sini juga jarang banget. Kebanyakan tuh di panorama ini ya, di panorama Pinus nih. Kebanyakan pada campingnya hanya di sini yang kawasan camper van, sama yang di ini hutan pinus ini, dan cuma hanya seputaran itu aja. Iya, Jarang yang naik. mau naik gitu. Memang di sini nggak ada treknya ya? Ya memang treknya bukan untuk trek mendaki. Oh, mendaki. Bukan. Jadi itu ini trek ini petani gitu. Treknya Petani atau mungkin orang yang nyari-nyari kayu ya. Ya gitu, jadi kayak apa? Nyari apa sih namanya biasanya tuh apa? Yang iniin pinus, yang ngelola pinus. Oh, Jadi, hutan pinus. ya, jadi dia ini kan getahnya gitu. Jadi hanya jalan-jalan itu aja, bukan untuk pendaki sih. Untuk jalur sini enggak ada. Tapi kan kebanyakan dengan dari arah sana. Haji Saka itu dulu Curug Nangka ya. Mungkin Rian mungkin yang sangat akrab lah dekat dengan Gunung Salak gitu, apa sih? Atau apa ya, dapat info mungkin yang di luar dari apa namanya, apa ya, terjun langsung di sekitar Gunung Salak ini gitu kan. Mungkin info-info dari siapa lah, entah kan, mungkin banyak sumbernya kan. Pernah nggak dengar bahwa apa sih yang menjadi alasan gitu loh, itu Gunung Salak itu artinya tidak populer gitu loh, tidak sepopuler gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, misalkan Gede Pangrango gitu, atau Gunung Papandayan gitu kan, gunung apa sih, Gunung Guntur, kemudian Cipurai dan lain sebagainya. Itu penyebabnya apa ya? Kalau saya sih kan, saya melihat Salak itu ideal ya untuk berkegiatan pendakian ya, saya ideal gitu kan. Kenapa? Entah ya, apa sih yang alasan-alasan mereka tuh juga, mungkin saya juga nggak banyak tahu sih. Cuman yang saya tahu hanya satu aja gitu loh, karena terkenal dengan horornya atau apalah gitu kan. Apa itu yang menjadi apa ya, penyebab orang malas atau enggan, atau mungkin takut duluan gitu naik ke Salak gitu. Mungkin iya ya, kalau itu salah satunya itu. Salah satunya paling kayaknya sih bisa dikatakan itu paling populer. Populernya dari horornya mungkin sekarang. Karena pandangan saya gitu ya. Pandangan saya itu karena kebanyakan itu yang terangkat ke media itu horor. Maka ketika orang mau mendaki Gunung Salak itu kayak seakan kayak dia mikir gitu, kira-kira gimana ya ini yang dia udah ngelihat di media begitu banyak kan, baik dari YouTube atau dari pokoknya dari media-media yang ada, mau dari Facebook, mau dari apa, kan kebanyakan yang diangkat itu kan Gunung Salak tuh paling banyak diangkat tentang horornya. Coba deh kalau untuk konten kreator, coba deh kita angkat yang bukan cuman itu loh. Kalau hanya diangkat itu pantas, makanya Gunung Salak tuh bisa jadi orang
itu menjadi satu alasan tuh itu karena jadi down orang, duluan iya, jadi orang mau naik juga kayak aduh gimana gitu, jadi ya udah kayak jiper duluan. Padahal kan nggak gitu juga, harusnya ini ya memang iya kita nggak bisa ini ya, kita nggak menutup kemungkinan itu pasti, karena memang bukan cuma 1-2 orang yang ngalamin. Memang iya kita akui itu, tapi kan namanya seorang pendaki ya harusnya memang udah nggak asing sama yang begitu gitu. Nah, kenapa Gunung Salak tuh bisa dikatakan kayak bisa menjadi untuk mau ngadaki itu jadi kayak pilihan keberapa gitu, kayak misalnya ditawarkan kamu mau naik gunung ini apa Gunung Salak, seakan tuh kayak mereka lebih prioritas tuh milih yang lain gitu, karena ya itu tadi mungkin karena kebanyakan tersebar di masyarakat luas tuh itu, jadi kayak orang mau naik tuh jadinya, apalagi yang kayak zaman sekarang ini yang tadi kata Bapak bilang efek dari COVID itu orang mulai kebanyakan berhubungan dengan alam, baik pendakinya atau pegiat alam atau yang hobi camping kan meningkat tuh. Yang tadinya camper van itu enggak, ini kan camper van jadi viral tuh sekarang, camper van, orang hobi di camper van atau camping ground di mana gitu kan. Itu kan gara-gara itu menjadi rame. Nah, cuman masalahnya Gunung Salak tuh seakan jadi kayak kurang populer di situnya tuh. Nah, karena orang mandangnya mungkin itu tadi salah satu alasan mungkin. Iya ya, kok horor ya Gunung Salak tuh. Jadi orang tuh membuat orang tuh jadi jiper duluan mau naik juga gitu. Sebenarnya gini ya, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, saya pernah naik Salak itu tahun 1986. Tahun itu 80-an pertama ya? Berarti 36 tahun yang lalu, sekarang 2023 kan. Iya udah lama. Itu 9 kali, 11 bahkan 11 kali saya naik. Dulu saya sering bawa orang yang dari Jakarta, anak-anak sekolah itu kan, kayak gitu kan. Itu yang populer dulu Curug Nangka ya, karena akses yang paling dekat dengan rumah gitu kan, paling dekat gitu kan. Dan nah, saya selama kegiatan pendakian itu hampir tidak mengalami sebenarnya hal yang kayak gitu. Hampir tidak mengalami. Artinya melihat ya, sosok gitu loh. Tapi kalau ngedenger gitu kan, merasakan gitu saya ini. Tapi kalau langsung melihat saya enggak. Gitu kan. Akhirnya saya berpikir begini, oh selama itu saya tidak melihat penampakan gitu loh, dia menampakkan diri gitu, akhirnya kan aman-aman saja kan, gitu. Dan akhirnya saya punya prinsip gini, ya udah ketika saya mendaki misalkan ya, nah bawa orang tuh kan, kalau dulu suka bawa orang tuh berapa rombongan, ya udah saya jadi guide gitu kan. Nah, nanti ada yang bagian porter lain lagi gitu kan, itu bawa orang itu saya tidak pernah cerita tentang Salak itu horor. Nah, paling saya ceritanya tentang pantangan ya, bahwa kalian kalau naik gunung itu harus benar-benar, yang pertama ya yang harus kalian siapkan adalah mental kalian, fisik kalian, kemudian perlengkapan kalian ya. Kemudian juga yang paling utama banget itu adalah kalian melakukan pendakian itu harus diketahui orang tua. Dan saya cek tuh perlengkapan yang dibawa sama mereka itu, cek semua. Wah, kamu nggak bawa ini, kamu harus ini. Bahkan pernah kejadian naik tuh lebih banyak yang tidak bawa perlengkapannya, misalkan kayak ponco dulu tuh, ponco tuh dulu, ponco kan bisa dipakai buat ngecamp juga itu. Sekarang kan jas hujan apa gitu, enggak, misalkan ada yang naik 10 orang, kemudian yang lebih banyak yang tidak bawa ponco tuh, misalkan dari 10 tuh hanya 3 gitu kan, udah saya batalkan tuh, kamu nggak bisa. Dulu kan nggak segampang itu nyari ponco gitu. Jadi saya lebih menekankan ke kayak
etika lah. Ya. Etika berkegiatan di alam itu nggak boleh, istilahnya apa ya, Persiapan juga harus. iya persiapan itu kan dulu tuh agak ketat ya pendakian itu, pendakian. agak ketat. Ya dulu karena apa ya? Cek dulu. Takutnya nggak jalan ya, nggak rame. Nanti di ini. Nah, jadi Bentar, ya. Jadi mungkin ini ya apa? Kalau kata saya mah, memang itu ya untuk dulu itu pendaki itu kan orang pendaki, namanya pendaki. Jadi dia suka ada pendidikan kayak gitu. Diklat Jadi diklat sarnya ada. dia itu semua diajarin. Jadi untuk ini. Tapi kan kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang ini semua orang sudah bebas benar-benar ini, nggak perlu melalui pendidikan dulu, nggak mulai ini. Jadi kan makanya banyak sekarang kayak komunitas-komunitas alam itu kan. Kayak di bawah sini nih ada pesantren di bawah nih, dia punya namanya Itpala. Nah, Ibnu Taimiyah pencinta alam. Nah, gitu. Jadi apa ya? Masing-masing sekarang tuh udah banyak komunitasnya. Cuman memang dia bedanya dulu dengan sekarang itu nggak melalui pendidikan. Jadi kayak diajarin kan, kalau dulu makan diajarin nih, kamu kalau di hutan cara bertahan hidupnya begini itu kan diajarin. Tapi kan kalau sekarang tuh enggak gitu. Jadi orang udah semenjak mulai bener tadi ya COVID tadi ya. Jadi orang sudah mulai begitu jundara, dia kayak udah nggak perlu pendidikan juga, kita ini aja gitu. Apa asal dia sama orang-orang yang yang sudah berpengalaman kayak gitu biasanya. Dan itu kadang yang menjadi ini ya, biasanya menjadi kayak ada ujian tersendiri mungkin. Makanya ketika mengalami horor tentang di gunung kah atau apa keanehan di gunung itu, ya mungkin itu salah satu sebabnya karena tidak melalui pendidikan dulu kan. Kalau misalnya dulu mah diajarin kayak gini, begitu kita mulai masuk di hutan belantaranya, hutan bebasnya lagi, hutan belantaranya itu kan kita mulai dengar tuh suara-suara burung. Kan di gunung tuh ada suara burung, ada suara ini kan, ada burung yang dia mampu menirukan beberapa macam suara. Terkadang itu suara burung tapi dianggapnya suara horor nih. Suara inilah. Nah itu terkadang yang menjadi ini gitu. Padahal itu suara burung, padahal di hutan tuh begitu. Ya ini sepengalaman saya. Ya saya di Gunung Salak ini ya, saya kadang ya di panorama ini kan kadang kalau misalnya lagi kayak hujan nih, hujan kan biasanya kadang suka di air di panorama ini kan, kalau namanya air dari gunung ya suka macet karena pasir lah, daun lah, mau gak mau kan saya sama paling ada ini kan, ada engkong biasanya tuh, sama engkong naik ke atas ngecek air. Nah kita tuh naik gunung di atas sana, lumayan jauh kan, berapa kilo dari sini sumbernya itu. Nah kita jalan dari sini, jadi memang kalau saya itu memang udah biasa. Jadi kadang kalau kita nyampe di atas kan kita udah biasa dengar yang kayak gitu. Oh ini suara burung ini suara ini. Jadi kayak dari memang kan suara tuh aneh-aneh tuh, dari segala macam suara. Nah orang-orang yang tadinya yang nggak terbiasa tuh, yang tadinya dari kota mas naik ke gunung kan, dia dengar suara-suara yang aneh begitu, dianggapnya tuh mulai tuh horor lah apalah. Nah maka itulah tambah misalnya, apalagi pas kebetulan dia ngerekam misalnya kan, diangkat ke media misalnya kayak Facebook lah atau YouTube atau apa gitu. Nah itu yang menjadi gunung itu populernya jadi horor gitu. Ya sebenarnya ya itulah apa ya, kalau dulu pengalaman saya, ini saya di ini nih di Pama dulu saya sempat juga bikin pecinta alam nih. Kalau ini yang
SMA dulu saya ngajar. Oh iya. Ya di Warna Adventure Club, kemudian ini yang di Bandung IPAMA. Saya dilatih sama Wanadi juga Skygas gitu kan. Ini kalau ini saya bikin sendiri nih KPA, kelompok pencinta alam lestari Bogor gitu kan. Nah iya benar yang dikatakan Rian itu ya, mereka itu sebenarnya sebelum berkegiatan di alam itu harus dilatih atau harus diberikan pengetahuan tentang ekosistem yang ada di dalam. Gitu ya. Benar. Ekosistem itu kan bisa flora, bisa fauna gitu kan. Terus kalau fauna misalkan ada fauna yang bersuara di siang hari, ada yang bersuara di malam hari. Ada yang memang tadi meniru gitu. Nah, itu gitu kan. Nah, itu yang bersuara di malam hari ketika kita dengar burung itu ya. Oh, diibaratkan ini ada kuntilanak katanya. Padahal itu burung yang memang menirukan apalagi orang misalkan pendaki atau pegiat alam itu nggak pernah tahu gitu. Bahwa itu burung apa gitu loh, gitu kan ya. Akhirnya itulah jadi kayak semacam ada cerita, ada yang apa kasek gitu kan, ada itu mungkin karena apa ya, gesekan antara ranting dengan ranting bisa, dahan dengan dahan bisa, daun dengan daun bisa kayak gitu kan. Dan itu apa ya, banyak sekali pendaki gara-gara terlalu apa ya, mungkin ini terlalu menafsirkan bahwa wah itu suara bukan sesuatu yang wajar, gitu. Kan ada makhluk asing nih, makhluk ini di sini, makhluk astral nih di sini. Itu anggapannya jadinya kan. Iya, anggapannya gitu kan. Apapun lah, pokoknya apapun yang namanya di alam, apalagi ada angin kencang tuh, wah kan, udah ini banget tuh. Terus ada yang nimpuk katanya tuh kan. Ya, kan ada ranting atau siapa tahu kan itu memang misalkan ada ranting kering kan, ranting kering atau mungkin biji-bijian dari atap jatuh gitu. kayak gitu ininya. Nah itu cuman cerita horor itu ya, setuju nggak ya? Itu menjadi satu apa ya namanya, apa sih, kayak semacam tren ya. Tren bahwa itu apa ya, apalagi di YouTube lah atau di apalah gitu kan, itu justru lah. Orang sosial media orang bikin penasaran dan itu menjadi interest, daya tarik gitu loh. Pada mungkin ya misalkan dia dengar suara ini tuh ya gitu kan, tapi diterjemahkan beda, itu suara-suara yang seolah-olah aneh gitu atau apa gitu asik. Akan tetapi ada juga mungkin yang konten kreator yang mungkin saya anggap konyol atau apalah, nggak mengedukasi gitu sama orang. Sudah ada mungkin ada sesuatu yang aneh, dia bikin editan horor lagi kan. Nah itu kan akhirnya kan menjadi wah bener nggak. Nah mungkin ini salah seperti itu ya, mungkin itu makanya bisa dibilang, kalau bisa saya bilang itu menjadi salah satu alasan jadi salah satu alasan utama juga tuh orang ketika mau mendaki ke Salak itu jadi mikir dia itu tadi jadi jiper duluan dia. Nah, tambah kan Gunung Salak ini kan ada banyak banget puncaknya, ada beberapa puncak ya kan, 7 ya. Jadi yang dari panorama sini aja kalau nggak salah 9 ya. Iya, yang dari panorama ini aja 7 yang kelihatan. Jadi kalau cuacanya lagi bagus itu kan kelihatan jelas itu 7 dari sini. Makanya ini menjadi ini nih, ikon tersendiri ya. Nilai jual ikon tersendiri, nilai jual. Makanya kalau ada orang misalkan siapapun lah yang ingin melihat puncak Gunung Salak itu ya, puncak Gunung Salak itu 7 ya di sini. Nah, di sini tempatnya di panorama Pinus ini kan. Nah, jadi itu karena itu tuh dia memiliki banyak puncak, tapi yang setahu saya tuh mungkin belum ada yang ke ini semua, ada yang udah nyampe ke puncaknya semua. Paling hanya beberapa aja yang udah benar-benar pendaki yang udah nyampe gitu ke puncaknya gitu. Kayak contoh di belakang sini nih, nah ini kan panorama belakang sini nih ada puncak kecil nih, gunung kecil. Kalau di sini
Mas Sigit ya, kalau nggak salah Gunung Mas Sigit. Ini yang sebelahnya Sukamantri. Mhm. Ini yang ini kelihatan jelas nih, yang sebelahnya Curug tuh. Nah itu kan kalau di sini bilangnya itu Gunung Letik. Oh, Gunung Letik. Nah, Gunung Letik itu jangan Gunung Letik itu jangankan di kawasan pendakian ya, pendakian maksudnya bukan kawasan pendakian tapi apa, kalangan pendakian gitu, masyarakat sekitar aja sendiri itu Gunung Letik ini terkenal banget horornya. Seriusan. Betul. Jadi makanya saya kadang tuh suka mikir, ya memang kalau mau cerita ngalamin, ya saya ngalamin terutama di sini ya. Di sini memang saya juga ngalamin memang. Cuman ngalamin beberapa gitu ketemu. Tapi apa ya, itulah saya sih. Saya selalu nggak pernah nggak pernah menjadi overthinking buat saya gitu yang dibikin berlebihan. Ya, memang saya juga saya juga punya channel YouTube, tapi saya nggak pernah angkat ke media. Yang model-model dulu saya nggak pernah angkat ke media. Masalahnya kenapa? Itu takutnya jadi penilaian kayak tadi kan. Orang jadi mau naik Gunung Salak tuh jadi jiper, jadi takut gitu. Padahal kan nggak gitu. Itu ini loh, rating pertama loh. Jadi alasan alasan utama pegiat jadi alam itu tidak berani naik Salak, itu terkenal horornya ya. Horornya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu treknya. Ya, treknya. Memang ampun-ampunan lah yang orang yang, makanya pendaki terutama pendaki yang suka selfie apa gitu, yang gaya-gayaan kayak gitu ini kan sambil ngevlog gitu itu, kan. Dia nggak interest, nggak tertarik dengan ini gitu kan, karena vegetasinya rapat apa gitu loh. Dan memang Salak itu hampir dipastikan dari awal pendakian ya, terutama Salak 2 ini ya. Mau Salak 2, Salak 1, mau Cimelati, mau Cidahu gitu kan, atau mau ke lewat Pasir Rengit. Kalau Pasir Rengit mungkin masih ada ketemu Kawaratu di situ kan. Itu hampir dipastikan mungkin sekitar 90% tertutup semua. Itu ketiga ya. Tadi treknya ketiga itu. Nah, kemudian yang keempat, Salak itu Gunung Salak itu juga itu sangat terkenal dengan minim akan sumber air. Iya benar. Itu minim akan sumber air. Jadi jalan satu-satunya mau ketemu itu harus ketemu curug. Nah, betul. Dan itu harus turun. Iya. Makanya para pendaki Gunung Salak itu harus benar-benar si air itu harus cukup. Dan kadang tuh gini, pendaki itu kadang-kadang ya, untuk sekarang ya nggak tahu ya. Kalau orang dulu saya yakin lah tahu etikanya ya, karena kan dididik. Kalau orang sekarang dia begitu mendaki nyari air, biasanya kan di gunung tuh warga misalnya di sini kan warga suka ngambil airnya kan, sumber airnya dari gunung. Jadi ketika ada pipa tuh biasa itu kan ada pipa, kadang-kadang kan mereka tuh suka buka pipa, habis itu nggak ditutup. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya kasihan ke masyarakat sekitar. Ini juga ini ya, thanks ya. Saya kemarin naik Salak itu banyak sekali ditemukan pipa-pipa yang namanya bukan hanya bocor, pecah. Ya. Mungkin keinjak apa kan, ada ngelewatin jalur juga gitu kan. Ada juga yang kebuka tuh. Mungkin tadi ya, yang tadi itu kan dia ngambil air ya kan, terus nggak ditutup rapat gitu kan. Ya kasihan juga itu kan, akhirnya kan orang kan gitu. Gara-gara nggak langsung ketemu loh titiknya. Iya kan. Dan itu banyak dicari tuh di mana itunya. Makanya ini untuk para pendaki lah, di antaranya Gunung Salak ya. Itu jangan. Itu kan rata-rata soalnya masyarakatnya dari kisaran yang tinggal di kaki Gunung Salak, semua itu rata-rata airnya dari Gunung Salak. Jadi kalau pendakian itu pastilah ngelewatin yang namanya pipa apa. Nah ketika kalaupun memang pasti susah, kita namanya cari air ya, namanya di gunung kan. Nah utamanya adalah ketika ketemu pipa ya oke, boleh sama masyarakat juga boleh. Makanya kan suka
masyarakat tuh suka kayak nyiapin sambungan tuh nggak dilem. Kenapa nggak dilem? Karena masyarakat di sini mau udah pada tahu ini suka ada pendaki. Biarin kalau mereka mau ngebuka